Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Silakan satu orang berdiri ke depan. Semua berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Kelas 11 2, apa kabar? Hari ini kita bakal lanjut ke materi kita berikutnya. Cuman sebelumnya Ibu mau absen dulu. Sekretaris yang nggak masuk hari ini siapa nak? Hafiz Bu. Hafiz. Kemudian sudah selesai ujian. Apa keterangannya Hafiz? Sakit ya. Oke, kelas 11 2 kemarin kita sudah belajar tentang teorema sisa ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang berikutnya, yaitu tentang teorema faktor. Udah dibaca belum bukunya tadi malam? Catatannya sudah dibaca-baca lagi belum? Tentang teorema sisa ya. Iya, teorema sisa ada berapa nak? 3. Teorema sisa 1, kemudian teorema sisa 2, dan teorema sisa 3. Nah, hari ini kita bakal belajar materi yang terakhir, yaitu teorema faktor. Tujuannya supaya nanti kamu bisa menentukan, pertama membuktikan dulu suatu fungsi apakah dia faktor dari fungsi polinomial tersebut atau bukan. Dan kalau sudah dibuktikan, ditentukan kalau dia faktornya, kamu bisa mencari faktor lainnya dari suatu fungsi polinomial. Jadi ya, bisa dipahami ya? Ya. Sebelum mulai belajar, biar semangat dan biar fokus, kita ice breaking dulu. Semua boleh berdiri. Nanti Ibu akan play videonya, silakan ikuti gerakan yang ada di video dengan semangat ya. Kita mulai. Udah mulai. Silakan diikuti gerakannya. Ayo. Ikuti gerakannya.
tentang teorema faktor. Sebelumnya masih ingat gak sih faktor itu apa ya? Ayo, kalian tahu gak sih yang dibilang faktor dalam matematika itu yang gimana? Ada yang bisa jawab? Faktor itu apa? Suatu bilangan yang gimana? Ayo, satu orang silakan dijawab. Pengertian dari faktor. Suatu bilangan, Satya boleh? Suatu bilangan yang membagi akar Yang kuadrat membagi atau kubik bilangan lain gitu menjadi ya. bilangan yang lebih kecil. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Ya, memang konsep awal dari faktor yang dibilang faktor itu adalah jika suatu bilangan bisa membagi dengan habis bilangan sebelumnya. Jadi contoh, misalnya ibu punya 10 di sini. Kemudian ibu bagi dengan 2. Berapa hasilnya? 5. Apakah ada sisa? Ada sisa nggak? Nggak ada kan? Habis artinya ya. 10 ini habis dibagi oleh 2, yaitu hasilnya adalah 5. Makanya angka 2 ini kita sebut sebagai faktor. Harus habis dibagi. Gimana kalau misalnya ibu punya 10 tapi ibu bagi dengan 3? Berapa hasilnya? 3. Tapi ada sisa nggak? Berapa sisa? Jadi apakah 3 ini faktor? Paham ya? Jadi yang dibilang faktor itu kalau bisa membagi angka sebelumnya sampai habis, tidak ada sisa. Oke, nah itulah pengertian dari faktor. Hal yang sama juga berlaku untuk polinomial. Boleh dilihat dari slide yang disebutkan. Suku banyak PK mempunyai faktor X min K jika dan hanya jika PK sama dengan 0. Ini berkaitan dengan teorema sisa yang kemarin. Teorema sisa yang pertama ya. Teorema sisa itu digunakan untuk cari apa, Nas? Untuk cari sisa. Dengan bunyinya PK sama dengan 0 begini ya. Berarti kalau sama dengan 0 artinya 0 ini apanya? Sisanya. Kalau sisanya sama dengan 0 artinya tidak boleh bersisa ya, alias habis. Jadi suatu fungsi X min K dikatakan faktor dari polinomial PK jika dan hanya jika sisanya itu 0, alias habis. Paham? Sampai sini ada yang ditanya? Enggak ya? Jadi itu konsep atau pengertian dari faktor polinomial. Selanjutnya ibu akan kasih contoh soal untuk penentuan faktor dari suatu polinomial. Contoh soalnya ibu jelaskan di papan tulis saja ya supaya lebih mudah dipahami.
pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 plus 11x plus 80. Kemudian QX-nya sama dengan X plus 5. Pertanyaan yang pertama, buktikan bahwa QX adalah faktor dari PX. Pertanyaan yang kedua, carilah faktor lain dari PX. Mulai dari yang pertama, kamu disuruh membuktikan bahwa QX ini adalah faktor dari PX. Tadi yang dibilang faktor itu apa nak? Yang dibilang faktor kalau sisanya 0, ya, artinya PX dibagi dengan QX itu sisanya harus 0. Nah, gimana kita cara membuktikannya supaya kita tahu nih sisanya beneran 0? Kita pakai cara yang mana untuk mencari sisa? Pakai apa? Teorema sisa yang kemarin. Kalau pembaginya yang ini, teorema sisa berapa yang bisa kita gunakan? Satu. Pintar. Oke, langsung kita jawab ya. Yang A, karena kita menggunakan teorema sisa 1, artinya kita pertama kita ngapain dulu? Dari QX-nya dulu ya. Ya, dari X plus 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Sudah dapat X-nya min 5, kemudian substitusi ke persamaan PX. yes, ke persamaan PX. Kalau tadi PX-nya sama dengan X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 11X plus 80, maka P min 5-nya sama dengan min 5 pangkat 3 ditambah 4 kali min 5 pangkat 2 ditambah 11 kali min 5 plus 80. Oke, mari kita hitung. Min 5 pangkat 3 Min 125. min 125 ditambah min 5 pangkat 2 25 kali 4 100 di 11 kali min 5 Min 55. min 55 ditambah dengan 80. Min 125 tambah 100 min 25. Min 25 dikurang 55 min 25 min 55 min 80 ditambah 80 0. Terbukti ya? Terbukti kan sisanya berapa di sini? 0. Berarti PX faktor dari QX bukan? Iya. Jadi kita bisa bilang karena sisa baginya sama dengan 0, maka terbukti QX sama dengan QX adalah faktor dari PX. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Cukup ya. Jadi untuk pembuktian apakah dia faktornya atau bukan, silahkan cari sisanya dan pastikan sisanya harus 0. Kemudian di pertanyaan berikutnya yang B, carilah faktor lain dari PX. Setelah tadi QX ini sudah fix sebagai faktor dari PX, kamu disuruh cari faktor lainnya. Seperti contoh yang tadi, misalnya ibu punya 10 dibagi 2, itu sudah tahu hasilnya sama dengan 5. Kalau 2 ini adalah faktor, ya kan? Maka faktor lainnya selain 2 berapa? 5. Yang ini kan? Hasilnya ya? Karena 5 ini hasilnya secara tidak langsung ketika kamu balik 10 dibagi 5, maka otomatis hasilnya akan 2. Polinomial juga sama. Saat kamu bagi PX dengan QX, tadi kan sisanya 0 tuh. Maka faktor lainnya yang mana? Faktor lainnya yang mana? Hasil baginya. Kayak gini, kan 10 dibagi 2 sama dengan 5 kan? Sisanya 0 kan? Kita udah tahu nih sisanya 0 di situ. Maka faktor lainnya kan yang 5 nih dari hasil baginya. Artinya kalau kamu disuruh cari faktor lain, berarti kamu ngapain? Dibagi untuk supaya dapat hasil bagi. Gimana pembagian polinomial? Kita pakai cara apa kemarin? Cara apa namanya? Kita pakai cara bakal ya.
benar. Sudah juga? Sudah. Step pertama untuk melakukan pembagian format kita ngapain dulu nak? Disusun dulu dan pastikan derajatnya lengkap ya. Nah, PX-nya derajatnya sudah lengkap belum? Sudah. Ada dari derajat 3, 2, 1, 0. Berarti koefisien yang kita dapat angkanya berapa saja? 1, 1, 4, 11, 80. Ini koefisien yang dipakai. Pembaginya, Minimal. yes, didapat dari sini ya. Ya, kita bisa langsung pakai pembaginya sama dengan minimal. Nah, berikutnya mulai formatnya. Angkanya 1, 4, 11, dan 80. Kemudian di pembaginya ada minimal. Oke, seperti biasa. Yang mana? 1 turun, betul. Terus yang di sini? Minimal. Min 5, yang di sini? 1, Min 1, yang di sini? min 5, Min 1 dikali min 5, 5. Terus 16 dikali min 5, min 80. min 80. 80 ditambah min 80, selesai ya. Berarti sisanya 0. Hasil baginya yang mana? X kuadrat. Hasil baginya didapat dari sini ya. Iya, karena soalnya berderajat berapa ini? 3. Pembaginya berderajat berapa? 1. Maka hasilnya dimulai dari derajat 2. Berapa hasilnya? X kuadrat. X kuadrat Min 1x. min 1x atau min x? Min x. Koefisien 1 tidak perlu ditulis ya. Min x terus Plus plus 16. Ini hasil baginya. Berarti otomatis faktor lainnya yang mana? X kuadrat. X kuadrat min x plus 16. Jadi faktornya yang pertama adalah x plus 5, faktornya yang kedua x kuadrat min x plus 16. Jadi faktor lain dari Px adalah x kuadrat min x plus 16. Selesai. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oh, bagian mana yang kira-kira kurang dipahami? Paham ya? Ini materi tentang teorema faktor. Berikutnya, supaya kalian bisa lebih paham tentang materinya, boleh dibuka LPS-nya masing-masing di bagian penilaian sumatif. Penilaian sumatif sudah dibuka kan? Sudah. Untuk bisa dikerjakan secara individu di buku latihan ya, soalnya ada di LPS. Silakan dikerjakan untuk soal nomor 6. Ditandai dulu nomor 6. Kemudian nomor 7, dan nomor 8. Nah, 3 soal, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Silakan mulai dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit ya. Dikerjakan individu, kalau ada yang bertanya boleh bertanya.
Waktunya 3 menit lagi. Nanti saat ibu bilang selesai semua ya. Sudah ya? Oke, nanti untuk pengumpulan latihan yang ini, Ibu akan share link Google Drive ke Muti ya, sekretaris ya, seperti biasa pengumpulan latihannya lewat Google Drive. Paham ya? Nanti silakan di scan aja tugasnya masing-masing, nanti Ibu koreksinya lewat Google Drive. Oke? Ya, sekian berarti selesai nih materi kita yang sekarang tentang teorema faktor. Jadi kamu paham nggak yang disebut dengan faktor? Apa itu faktor? Satu orang boleh angkat tangan? Bilangan yang dimana hasilnya harus 0. Sisa baginya harus 0. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Yang dibilang faktor itu adalah suatu bilangan yang habis membagi bilangan lainnya, gitu ya. Untuk polinomial juga sama. X min K dikatakan faktor dari PX jika sisa baginya adalah 0. Oke, ada yang bilangnya? Cukup ya? Selesai materi kita tentang bab 1 polinomial. Silahkan disiapkan untuk PH kita minggu depan. Ya, PH-nya kisi-kisinya bab 1 polinomial, mulai dari pengertian polinomial, kemudian yang B apa catatan mana? Operasi aljabar polinomial. Meliputi apa aja? Tambah kurang kali bagi. Yes, tambah kurang kali bagi polinomial. Pembagiannya pakai cara ini ya, cara Horner. Nah, terakhir teorema sisa dan teorema faktor. Ada yang ditanya? Cukup ya? Terakhir kita ice breaking dulu sekali lagi supaya makin semangat. Ibu punya namanya tepuk fokus. Tepuk fokus. Jadi yang pertama tepuk tangan 4 kali, tepuk meja 4 kali, tepuk dengan teman sebelahnya 4 kali, kemudian tepuk dengan amin 4 kali. Paham? Nanti habis 4 kali terus 3 kali urutannya kayak tadi. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Habis 3 kali 2 kali, habis itu 1 kali. Bisa coba ya? Kita coba dulu. Tepuk fokus mulai. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 2 kali. Satu kali. Bisa? Bisa ya? Kita coba. Sekarang agak dicepetin. Kita coba ya. Siap? Yang waktu tepuk sama teman ada bunyinya dong. Sama teman. Ingat urutannya 4 kali, 3 kali, 2 kali, 1 kali. Tepuk fokus mulai. Terima kasih ya
bilangan kompleks. Ya, kalau ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.